bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Ini adalah sebuah topik yang lagi hot di seluruh dunia. Iya, termasuk di Indonesia. Apa itu? Epstein File. Ya. Nah, banyak nama yang disebut di dalam Epstein File itu. Saya kasih DP-nya dulu ya. Ini tidak akan bisa saya bahas dalam satu video. Mungkin ada berseri ya. Nanti saya akan lihat kepentingannya berapa seri ya. Singkat cerita begini, di dalam Epstein File itu disebut sejumlah nama. Saya sebut aja dulu ya, seperti Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, dan masih banyak lagi ya, tokoh-tokoh dunia. Kemudian katanya ada Dalai Lama. Ada urusan apa Dalai Lama di situ? Nah, yang saya mau tekankan di sini yang Bill Gates dulu nih. Kemudian ada juga tokoh-tokoh dari Indonesia. Ada Sri Mulyani, ada Joko Widodo, ada Haritanu. Dan masih ada lagi. Banyak deh. Dokumen itu katanya totalnya ada 3 juta lebih file. Wih, gila. Ada yang berupa email, foto, dan macam-macam. Nah, kali ini kita akan lihat dulu hubungannya dengan Bill Gates yang selama ini pernah di dalam sejumlah teori konspirasi disebut dialah dalang dari COVID-19. Wih. Nah, orang yang juga pertama kali mempopulerkan soal Bill Gates ini ada di belakang COVID-19 adalah Komjen Dharma Pongrekun yang terakhir mencalonkan diri jadi Cagup Jakarta. Pongrekun ini akhirnya dinonaktifkan karena pendapatnya soal COVID-19 ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi deh ya. Nah, di sebuah podcast yang ditayangkan oleh Sindo News, dia mewawancarai Pongrekun. Podcast itu bilang seakan-akan dia membela Pongrekun yang selama ini tanda kutip dihujat sama netizen. Sekarang katanya banyak netizen yang minta maaf sama Pongrekun. Karena apa yang selama ini disebut oleh Pongrekun, yang dulu disebut teori konspirasi, ternyata benar katanya. Nah, kita akan lihat benar nggak itu? Ya, benar nggak? Ya, karena Pongrekun ini ya orang yang dulu paling gigih bilang COVID-19 itu adalah sebuah konspirasi. Ya, di dalamnya tersangkutlah Bill Gates ini. Menarik. Kita akan lihat. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita sekilas cepet aja. Karena kalau mau dibahas lengkap 1 jam aja ini video nggak cukup. Cepat aja ya. Epstein File ini adalah sebuah file atau dokumen berkas-berkas ya, yang di dalamnya memuat kronologi skandal dan badai politik Amerika Serikat. Ya, ini menuju ke ribuan dokumen, ya totalnya bukan ribuan, maka kalau di jumlah-jumlah itu halaman bisa berapa juta gitu ya. Dokumen pengadilan, arsip penyelidikan, yang merekam kejahatan seorang yang namanya Jeffrey Epstein. Siapa ini? Waduh, pengusaha besar lah ya. Yang punya jaringan sosial politik luar biasa hebat ya. Nah, Epstein ini kematiannya itu di Agustus 2019 di penjara tahanan federal. Tepatnya di Agustus 2019.
Ada juga yang bilang memang sengaja dia dibunuh gitu ya. Wah, panjang lah. Epstein File ini menghebohkan Amerika Serikat karena membuka kembali persoalan kejahatan seksual dan perlakuan istimewa terhadap elit berpengaruh. Ush, sadis nih ya. Nah, ini dia nih orangnya nih ya. Jeffrey Epstein ya. Sewaktu ditangkap aparat New York, Amerika Serikat pada Maret 2017. Wih, sekitar 9 tahun yang lalu, tapi hebohnya baru sekarang. Nah, mantap. Ya. Jadi kasus yang dikenal sebagai Epstein File ini berakar pada laporan-laporan awal tentang dugaan eksploitasi seksual anak di bawah umur oleh Jeffrey Epstein. Siapa itu? Seorang pemodal dengan jaringan pergaulan luas di kalangan elit Amerika Serikat dan internasional. Laporan pertamanya muncul pada awal 2000-an di Palm Beach, Florida, ketika sejumlah remaja perempuan diketahui keluar masuk rumah Epstein dengan imbalan uang. Pada Maret 2005, kepolisian Palm Beach mulai menyelidiki laporan bahwa seorang anak berusia 14 tahun dibayar Epstein untuk pijat telanjang. Astaga. Jadi intinya, bikin singkat aja nih ya, karena saya bilang kalau saya bahas komplit ini 1 jam juga nggak kelar-kelar. Epstein ini punya jaringan sosial politik luar biasa ya. Tadi saya bilang di dalamnya nanti ada nama Bill Clinton, ada yang namanya Donald Trump, ada Bill Gates. Bahkan di dalam file itu Bill Gates terkena penyakit seksual ya karena berhubungan intim dengan wanita Rusia. Mungkin itu juga yang membuat dia bercerai dengan istrinya ya. Nah, banyak deh ya. Nah, ada juga menyangkut tokoh politik dari Inggris. Aduh, banyak lah. Kita nggak usah masuk dulu ke detailnya ya. Nah, jadi di sini intinya Epstein ini dia sudah diadili, dinyatakan bersalah, ya kan? Kemudian dia dipenjara, sayangnya dia meninggal di penjara, ya. Wih. Nah, file ini akhirnya dibuka ke publik, ya. Dibuka ke publik. Di sini dikatakan pada masa pemerintahan Donald Trump periode yang kedua, Trump ini diketahui memiliki relasi sosial dengan Epstein dari tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Ya. Nah, pada Juni 2024, menariknya meskipun Trump itu ada di situ, ya, dia menyatakan akan membuka Epstein File, ya kan? Pada Juni 2024, tapi pada 7 Juli 2025 Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis memo yang menyatakan tidak ditemukan daftar klien Epstein dan tidak diperlukan pengungkapan lanjutan. Astaga. Jadi dari Juli tahun lalu Departemen Kehakiman dia bilang nggak ada macam-macam lah katanya ya. Nah, tapi pernyataan itu memicu kritik luas ya. Akhirnya ada tekanan politik dan segala macam. Sehingga pada Desember 2025 ya, Departemen Kehakiman merilis ratusan ribu halaman dokumen Epstein. Walaupun sebelumnya dia bilang nggak ada apa-apa. Tapi pada 19 Desember dibuka tahun lalu ya. Sebagian besar ada sensor-sensornya. Kemudian pembukaan dokumen berikutnya berlangsung pada 23 Desember. Jadi pertama kali pada 19 Desember, kemudian 23 Desember. Kemudian pada 30 Januari 2026 baru-baru ini. Baru ya berapa ya? Ya seminggu lebih. Dibuka lagi ada jutaan. Wih, sejutaan, Bos. Ya, halaman dokumen, video dan foto-foto ya. Sehingga pembukaan arsip tersebut ya menggemparkan. Nah, oke deh. Itu garis besar aja dulu ya. Nah, sekarang kita lihat inilah apa namanya yang Bill Gates saja nih, karena ini Bill Gates ini menarik nih ya. Karena memang yang saya mau bahas kali ini Bill Gates saja dulu nih ya, yang kebetulan dia juga ada di dalam dokumen Epstein. Nah,
Bagaimana dia bisa ada di dalam dokumen itu? Waduh. Nah, menariknya, gara-gara ada nama Bill Gates di dalam Epstein tadi, banyak beberapa konten kreator ya, sebut saja demikian ya, yang seakan-akan hebat lah gitu ya, membahas mengenai si Bill Gates ini ya, seakan-akan dia tahu banget gitu. Nah, kita lihat nih satu video nih, seorang konten kreator, saya nggak kenal nih, lantang banget bicara mengenai Bill Gates. Yuk kita lihat videonya. Plot twist konspirasi orang-orang yang bilang kalau misalkan COVID-19 itu sebenarnya memang sengaja diciptakan oleh manusia, itu bener adanya ya. Ini baru aja viral ya kan, kasus si Jeffrey Epstein, dia mengkait nama si Bill Gates kalau misalkan mereka berdua nih emang bersekongkol buat nyiptain sebuah pandemi. Bahkan yang kita tahu ya, kalau misalkan COVID-19 itu kan awal mulanya dari Wuhan ya, dari Cina. Ini lu baca, Presiden Cina siap membeberkan bukti ilmiah klaim COVID-19 berasal dari Amerika Serikat. Plot twist gak lu? Dan tahu gak yang lebih gong? Nah, si konten kreator ini yang dia tunjuk-tunjuk itu sebenarnya justru berita hoax. Memang ada nama Bill Gates di dalam dokumen Epstein. Tapi di situ langsung dikaitkan bahwa si Epstein dan si Bill Gates ini berkolaborasi menciptakan pandemi COVID-19 itu. Udah hebat banget nih dunia ini ya. Dan Dharma Pongrekun pernah mereview COVID-19. Dia sebut COVID-19 itu kan angkanya 19. 1 itu sama dengan abjad A. 9 itu abjad I. Jadi AI. Loh, apa hubungannya? Aduh. 19 jadi AI katanya. Ya. Aduh, Anda lihat tadi ya videonya ya. Nah, sekarang kita mulai bedah. Bill Gates saja dulu dah. Nanti berikutnya kita lihat Bill Clinton, kita lihat juga Donald Trump, kita lihat Sri Mulyani, Joko Widodo, Haritanu, dan lain-lain. Ya, ini kita ngomong Bill Gates dulu nih. Nah, kita lihat dulu nih sebuah tulisan ilmiah di Detik Health. Ya, judulnya mencuat lagi gegara skandal Epstein. Benarkah pandemi sudah direncanakan? Ini baru ini. Artikel Jumat lalu ya, ditulis oleh Fitri Isniana Nuriani SPT ya, seorang sarjana dari IPB. Nah, ceritanya begini. Di dalam dokumen Epstein memang ada disebut soal isu pandemi yang katanya disebut-sebut direncanakan ya. Jadi isu soal pandemi yang disebut-sebut direncanakan kembali ramai setelah beredar dokumen lama yang mengaitkan nama Bill Gates dengan Jeffrey Epstein, termasuk penyebutan istilah simulasi pandemi. Narasi tersebut cepat menyebar di media sosial dan memicu kembali teori konspirasi. Ya, salah satunya yang dipopulerkan oleh Dharma Pongrekun, ya, terkait wabah global. Nah, padahal ini dia nih, ini penting nih. Dalam dunia kesehatan masyarakat, simulasi wabah merupakan praktek lazim untuk kesiapsiagaan. Sementara dokumen Epstein ini ya, yang sensasional itu, yang beredar itu kan sudah dibuka oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, tidak otomatis dapat dijadikan bukti adanya perencanaan pandemi nyata. Yang ada adalah akan ada sebuah simulasi penanganan pandemi. Jadi lantas apa yang dimaksud dengan simulasi wabah dalam dunia kesehatan? Ya, sekali lagi di dokumen itu sama sekali tidak sebut soal COVID-19. Lanjut. Nah, simulasi pandemi adalah latihan kesiapsiagaan yang lazim dilakukan, bukan bukti perencanaan wabah nyata. Jadi itu simulasi untuk menghadapi jika ada pandemi, bukan untuk merencanakan wabah. Dokumennya juga tidak menyatakan merencanakan wabah. Ya kan? Tapi kenapa diplesetin ya? Aduh. Nah, katanya di dalam dunia kesehatan, simulasi pandemi adalah latihan kesiapsiagaan untuk menguji seberapa siap suatu negara, katanya. Sistem kesehatannya atau lembaga dalam menghadapi kemungkinan terburuk jika terjadi wabah penyakit menular.
Nah, simulasi ini dilakukan dengan skenario hipotesis. Misalnya, munculnya virus baru yang mudah menular. Kemudian adanya lonjakan pasien secara tiba-tiba. Hingga keterbatasan alat kesehatan dan tenaga medis. Ya. Nah, latihan semacam ini lazim dilakukan oleh pemerintah, lembaga riset, rumah sakit, hingga organisasi kesehatan internasional seperti WHO dan juga seperti US Center for Disease Control and Prevention. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menciptakan wabah. Astaga, melainkan untuk mengidentifikasi celah sistem, memperbaiki alur komunikasi, serta memastikan respon medis dan kebijakan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi saat krisis nyata terjadi. Jadi bukan merencanakan wabah. Ini membuat sebuah simulasi jika ada wabah yang cepat menular, bagaimana nih cara kerja lembaga, pemerintah, medis, rumah sakit, dan segala macam. Nah, dalam simulasi pandemi ini tidak ada virus sungguhan yang dilepaskan. Jadi dalam simulasi itu, kan namanya juga simulasi, nggak ada virus yang dilepaskan di dalam simulasi itu, nggak ada. Ya, tidak ada eksperimen terhadap manusia. Ini manusianya kita kasih virus nih ya, nanti gimana nih ya menularnya? Nggak ada. Ya. Semuanya berdasarkan hipotesis, ya, dan tidak ada agenda tersembunyi. Nah, yang diuji justru aspek non-medis seperti kecepatan pelaporan kasus, kapasitas rumah sakit, kesiapan logistik, hingga strategi komunikasi rasio kepada masyarakat. Hasil simulasi ini kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi agar kesalahan serupa tidak terulang saat wabah nyata benar-benar terjadi. Tapi dikaitkan dengan COVID-19, padahal namanya simulasi. Tidak ada melepaskan virus, tidak ada manusia yang sengaja dikasih virus, nggak ada di dalam dokumen itu. Nah, jadi praktek ini serupa dengan simulasi bencana alam. Jadi kalau kita bikin simulasi bencana alam atau simulasi menghadapi kebakaran, bukan benar-benar gedung dibakar. Misalnya simulasi bencana alam, bukan sengaja alam itu dijadikan bencana terus kita melakukan ini, enggak. Ya kan? Aduh, itu cuman simulasi. Jadi fakta bahwa simulasi pandemi dilakukan itu sebelum munculnya wabah nyata, tidak berarti wabah tersebut direncanakan. Aduh, gimana sih? Namanya simulasi, sekali lagi ya. Kalau simulasi mengatasi bencana alam, bukan berarti bencana alam diciptakan. Enggak. Aduh, justru simulasi menjadi bagian upaya pencegahan. Ya kan? Oleh karena itu, penyebutan istilah simulasi pandemi dalam dokumen atau diskusi lama perlu dipahami dalam konteks kesiapsiagaan kesehatan. Bukan ditarik sebagai bukti adanya rencana tersembunyi untuk menciptakan wabah. Nah, ada dokumen yang di dalam Epstein File itu yang namanya dokumen EFTA 02657725.pdf yang sering disalahartikan. Nah, dokumen ini dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman ya Amerika Serikat yang sering diklaim sebagai bukti adanya pembahasan simulasi pandemi COVID-19 sebelum wabah itu terjadi. Namun, kalau dibaca utuh, dokumen tersebut bukanlah laporan kesehatan, bukanlah dokumen kebijakan, bukan rencana wabah. Isinya merupakan email internal tertanggal 3 Maret 2017 yang membahas usulan ruang lingkup pekerjaan dalam konteks kerja profesional di sebuah entitas swasta. Nah, di dalam email itu, penulis ini mengusulkan sejumlah
topik kajian, mulai dari sistem perlindungan data kesehatan, pengeluaran kesehatan konsumen di Amerika Serikat, neuroteknologi untuk penyakit kronis, hingga isu neuroteknologi dalam pertahanan nasional. Nah, salah satu poin yang kemudian disorot publik adalah frasa follow-up recommendation and or technical specification for strain pandemic simulation yang kerap ditafsirkan sebagai bukti perencanaan pandemi. Aduh. Padahal istilah strain pandemic simulation dalam konteks kesehatan masyarakat itu merujuk pada simulasi atau kajian skenario pandemi berbasis varian penyakit yang bersifat hipotesis. Ngerti nggak lu hipotesis? Hah? Sebagaimana lazim digunakan dalam latihan kesiapsiagaan, misalnya simulasi bencana alam, simulasi pemadaman kebakaran, simulasi coy. Aduh, capek dah. Nah, istilahnya ini juga tidak mengacu pada COVID-19. Tidak menyebutkan juga virus tertentu, cuman bilang kalau ada penyakit menular, ya. Tidak juga menunjukkan adanya rencana menyebarkan wabah nyata dalam dokumen tersebut. Catat tuh ya, frasa ini juga hanya muncul sebagai usulan kajian lanjutan, sejajar dengan topik white paper dan rekomendasi teknis lainnya, bukan sebagai program aktif atau kebijakan operasional. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menjadikan dokumen EFTA 02657725 PDF ini sebagai bukti bahwa pandemi COVID-19 telah direncanakan sebelumnya, dinilai tidak tepat. Kalau istilah saya, dungu gitu ya. Kesalahan tafsir ini muncul akibat penarikan istilah teknis dari email lama tanpa konteks waktu fungsi aslinya sehingga memicu salah tafsir di ruang publik. Jadi udah jelas ya, itu cuman simulasi, bukan kolusi lah, berkolaborasi untuk menciptakan COVID-19, so pinter itu. Jadi saya mengkritik juga Dharma Pongrakun sudah sejak lama, sejak COVID itu. Ceklah video-video saya mengkritisi Dharma Pongrakun. Nah, oke deh. Kemudian ada juga nama yang dikait-kaitkan. Tadi kan Bill Gates, ini ada Dalai Lama nih. Dalai Lama juga membantah bahwa dia terlibat di dalam walaupun namanya disebut ya. Tapi nantilah. Soal Dalai Lama kita tunda aja dulu ya. Nanti juga ada yang saya sebut tadi, Sri Mulyani, Pak Jokowi, Haritanu. Kok ada di situ ya Sri Mulyani, Jokowi dan Haritanu? Kok bisa? Oh, nanti aja. Ya. Jadi itulah sekilas mengenai konspirasi atau teori konspirasi yang bilang Bill Gates itu terlibat dalam menciptakan COVID-19 bersama Jeffrey Epstein. Wah, Dharma Pongrakun bangga banget sekarang, seakan-akan orang bilang, tuh berarti Dharma Pongrakun bener tuh COVID-19 itu memang direncanakan. Tuh buktinya ada di Epstein file. Nggak ada. Ya. Itu bisa Anda buka dokumennya. Karena sudah dibuka untuk umum. Ceklah, ada nggak sebut-sebut COVID-19 itu direncanakan sama Bill Gates dan Epstein? Kagak ada. Betul, Bill Gates pernah ketemu sama Epstein. Nah, hubungannya dengan kejahatan seksual lah. Udahlah, saya nggak mau masuk dalam, ngeri bicaranya. Tapi bukan soal COVID-19. Aduh. Oke deh. Itu saja deh dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.